saya bukan orang yang pintar-pintar banget. Iya, saya tahu itu. Iya, saya tahu. 何お前はもう死んでいる。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa. Pada perjumpaan kali ini juga ada hal yang sangat istimewa sekali. Karena apa? Karena saya bersama dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung. Luar biasa. Kalau kita lihat secara casing kayaknya juga ya nggak jauh-jauh amat dengan saya lah ya. Tapi tetap kelihatan tua beliau lah ya. Oke, beliau adalah kita sering mengenalnya dengan Mbak Keiko ya. Keiko. Di Jakarta, panggilan Jakarta Keiko, nama aslinya Maulidah Zaurah. Gitu ya? Zaurah. Iya, Zaurah. Zaurah. Nah, nanti biar sahabat-sahabat muda, nanti saya yakin banyak hal yang menarik yang akan bisa kita dapatkan dari beliau. Mbak Maulidah, mohon bisa memperkenalkan diri dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sana ya. Di sana ini di mana sih? Di sana itu yang ada di dunia lainnya nanti akan melihat tayangan dunia ini. lain atau dunia Oke, Mbak Maulidah, mohon biar bisa menjadi apa ya, cerita-cerita nanti kita cerita santai saja, tapi kemudian harapannya nanti bisa memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat muda. Baik, terima kasih. Iya. Kok aku kaya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Iya, salam olahraga. Enggak, maksudnya Salam pemuda. salam pemuda. Iya. Maju tak getar bela yang benar. Nama saya Maulidah Zaurah. Saya hari ini kebetulan diberikan amanah oleh masyarakat dari daerah pemilihan Tulang Bawang Barat dan Mesuji sebagai anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kebangkitan Bangsa. Mungkin sementara itu kali ya. Sementara itu gimana Sambil nih? ngobrol aja. Sambil ngobrol santai. Mbak Maulidah cerita dulu dong bagaimana perjalanan hidup Mbak Maulidah sampai kemudian dulu kayaknya Mbak Maulidah bukan siapa-siapa dong ya. Saya manusia. Kayaknya dulu bukan siapa-siapa. Ya kalau ada bukunya ya dulu bukan siapa-siapa, kemudian hari ini sudah menjadi penentu kebijakan, salah satu penentu kebijakannya di Provinsi Lampung. Jadi gini, saya cuma mau menyampaikan, bukan cuman ya, sedikit cerita bahwasanya yang pasti setiap dimanapun saya bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari di bawah saya, maksudnya adik-adik, kader atau junior atau semuanya, saya selalu sampaikan bahwasanya hari ini saya bisa di posisi ini bukan berarti saya ini dulu karena sesuatu gitu loh, tetapi karena segala sesuatu ada prosesnya. Oke. Saya juga dulu ya benar yang disampaikan oleh sahabat Hamdani itu bahwa sebelumnya bukan siapa-siapa, sampai hari ini juga bukan siapa-siapa. Sebenarnya seperti itu. Saya juga kadang-kadang juga sampai hari ini masih berpikir bisa ya gitu. Tapi bukan berarti saya menafikan dari segala macam proses, tapi satu hal yang selalu menjadi di bawah alam sadar saya selalu ada perasaan bahwasanya saya harus jadi orang yang bermanfaat. Itu poinnya. Jadi saya dulu itu setiap doa ini mungkin bisa dicatat sama adik-adik semuanya. Catat jangan lupa ya. Dulu sebelum selama proses saya selalu tidak pernah berharap jadi orang. Saya tidak pernah punya cita-cita kayak misal jadi dokter, jadi guru atau bukan jadi guru, maksudnya jadi orang yang memang spesifik dengan pekerjaan profesi itu tidak pernah. Tetapi selalu yang saya tanamkan di pikiran saya, jadi itu kemudian selalu berulang kali. Saya selalu di mindset saya itu selalu begini, saya harus jadi orang yang bermanfaat.
Oke. Dan bermanfaat itu kemudian berkembang akhirnya. Waktu bermanfaat aja saya gini, bermanfaat itu kalau hanya sekedar membantu orang dengan tenaga itu juga bermanfaat, ya kan? Iya. Tetapi kemudian ada perasaan seperti ini. Ada bahasa, kadang ada teman-teman, lu mau jadi apa sih? Emang ada apanya gitu loh. Tapi di pikiran saya tuh tidak pernah terbersit bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya dengan materi. Nggak pernah. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya kerja dapat uang. Tidak seperti itu. Tapi yang ada di pikiran saya bahwasanya apa yang saya lakukan, jadi gini, sampai hari ini saya Mas Hamdani, aku kok agak gitu nih loh Mas Hamdani. Jadi gini Dan, mungkin Hamdani ini paham sebetulnya. Dia sebetulnya kita ini teman lama. Iya dah. Biasanya teman satu mau kita kan teman seperjuangan. Iya ya. Oh saya agak lupa saya. Cuman beda kasta saja. Dia kasta itu saya kabupaten. Jadi gini, saya selalu sampaikan pada siapapun, pada adik-adik semuanya yang hari ini sedang berproses, saya selalu sampaikan jangan pernah menghitung sesuatu dengan materi. Apapun yang kalian lakukan itu berdasarkan niat itu belajar. Mau arahnya itu kemana itu urusan Tuhan, tetapi satu, niatkan dalam hati bahwa kalian harus jadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat. Kemudian saya berkembang lagi, saya berpikir begini, bermanfaat itu yang seperti apa? Akhirnya saya setiap doa tak tambahin sukses lahir batin, bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi menurut saya semuanya itu saya generalisir. Jadi mau jadi apapun saya, yang penting saya jadi orang yang bisa bermanfaat. Mau jadi apapun saya harus sukses lahir dan batin. Mau jadi apapun saya harus jadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Oh, luar biasa. Saya sukses, tapi kalau saya nggak bahagia, buat aduh apa? sedih. Ya, benar. Nah itu akhirnya karena saya ingat sama abah saya selalu bilang, bapak saya bilang, minta aja semau kamu. Masalah nanti mana yang mau dituruti, ya itu urusan Allah gitu. Minta juga gratis kan? Sampai masalah jodoh juga semuanya. Itu request juga jodohnya seperti apa gitu? Jodoh karena waktu itu saya sudah mulai beraktivitas, saya mulai aktif di organisasi, aktivitas lumayan padat. Kemudian doa saya itu waktu itu begini, belum ketemu sama suami ya. Doa saya cuma satu, saya pingin punya suami yang bisa ngerti aktivitas saya. Ya saking ngertinya sampai mendengar. Enggak ya gitu. Ini Mas Anang ya? Mas Anang Hermanto. Hermansa. Oke. Kemudian begini Mbak, tadi kan sempat nyinggung organisasi. Nanti barangkali ini bisa menjadi motivasi nih untuk sahabat-sahabat muda sekalian. Dulu Mbak Maulida ini aktifnya di mana organisasinya? Di IPPNU. Saya dulu ketua awal muasal di organisasi selain di pesantren ya. Saya perlu menekankan lagi nih, teman-teman yang hari ini sedang mondok atau menjadi santri di pondok pesantren, jangan pernah merasa rendah diri, rendah hati, atau merasa ciut ketika nanti keluar dari pesantren. Saya santri, saya alia, saya pondok pesantren di waktu SMA, Madrasah Aliyah, saya di Anajah, Denanyar Jombang, Jawa Timur. Kemudian selepasnya saya melanjutkan di pondok pesantren Salaf, tapi ini itu di Lirboyo, di pondok pesantren Muqtadiat Lirboyo Kediri, Jawa Timur juga. Nah selepasnya baru saya berpikir untuk melanjutkan pendidikan formal, karena itu dari informal, kemudian saya melanjutkan formal. Pada dasarnya ini
Jadi aku semenjak dari SMA, dari SMP itu sudah punya perasaan bahwa nggak tahu ya, memang saya terbiasa untuk mengelola pikiran dari kecil. Yang ada di pikiran saya waktu itu, saya kalau di pesantrennya terlalu lama, kemudian saya keluar usia karena faktor perempuan kan, ada masih stigma masyarakat kalau sudah tua ya waktunya nikah. Nah, sedangkan yang ada di pikiranku ketika aku keluar, saya harus kalau aku keluarnya sekarang, saya kapan nih mau ngabdi, mau bantu orang tua, karena orang tua saya punya pondok pesantren. Saya pada dasarnya gimana nih saya mau bantu orang tua saya, sedangkan kalau saya pulang kemudian saya nikah, saya pasti ikut suami. Iya, kalau suami saya mau bantu keluarga saya. Nah, akhirnya saya putuskan saya harus memantaskan diri untuk kemudian bagaimana saya bisa bermanfaat. Akhirnya saya nggak pernah tak patok. Saya mau hidup di mana saja, yang penting saya nantinya bisa bermanfaat, dan itu harus pulang ke Lampung. Harus pulang ke Lampung endingnya. Dan makanya yang nanti hubungannya ada di posisi hari ini. Saya juga nggak tahu apakah itu karena memang sudah yang tak sampaikan tadi, mengelola alam bawah sadar saya, terpatri di situ ya, bahwasanya dimanapun saya di situ belajar. Baliknya itu tetap harus ke Lampung, dan itu di rumah manfaatnya harus kembali di kampung halaman. Wah, luar biasa sekali. Proses lama di Jawa tapi tetap saja tidak lupa dengan kampung halaman beliau. Makanya terus ya itu saya sampaikan sama adik-adik semuanya juga. Kita boleh belajar dimanapun, tapi sebisa mungkin jangan pernah lupa kampung halaman. Bagaimana caranya kita memberikan manfaat untuk kampung halaman. Nah itu tadi, setelahnya dari pondok pesantren keluar, saya langsung kuliah. Kuliah juga di mana itu, Mbak? Di STAI Ma'arif Metro. Oh, sini aja, kader Metro. Iya. Dulu ketua IPPNU Tulang Bawang Barat. Oh, Tulang Bawang Barat. Habis itu terus di wilayah. Nah, alhamdulillah pas proses di wilayah itu saya diterima untuk S2 di Jakarta. Nah, karena saya sudah S2 di Jakarta, otomatis aktivitas kan banyak di Jakarta. Iya. Akhirnya di Jakarta saya jadi pengurus pusat IPPNU. Wah, luar biasa sekali nih, sahabat-sahabat IPNU IPPNU. Ada salah satu kader terbaik IPNU IPPNU hari ini di Lampung. Beliau itu memulai karirnya dari nol. Jenjang kaderisasinya jelas ya Mbak ya. Dari pengurus PC, cabang, pengurus wilayah, kemudian pengurus pusat. Dan hari ini kembali ke kampung halaman menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Luar biasa sekali. Nah, kemudian begini Mbak Mau itu kan ya memang banyak kegiatan organisasinya. Akan tetapi hari ini kan sudah posisinya sebagai anggota DPRD, sedangkan IPNU IPPNU kan tidak ada hubungan sama politik. Nah, bisa ceritakan bagaimana pertama kali Mbak Maulida ini berkenalan dengan politik? Nah ini panjang nih cerita. Panjang. Jadi waktu di Jakarta, mentor saya di politik itu satu. Siapakah dia? Bu Tejo. Mbak Nuni. Jadi Mbak Nuni itu pertama kali ketemu sama Mbak Nuni itu menyampaikan sama saya, kamu masih mau di sini, maksudnya di Jakarta. Atau pingin belajar gitu loh. Terus saya pikir kenapa enggak? Karena waktu itu kebetulan saya tenaga ahli di DPR RI. Nah, memang kebetulan dari anggota DPR RI yang dari Lampung juga. Makanya saya pikir ya kenapa enggak gitu loh. Akhirnya saya pertama kali belajar politik praktis itu ketika Mbak Nuni mencalonkan pilkada di Lampung Timur. 24 jam menemani beliau
melihat situasi, kemudian membaca situasi di daerah di Lampung Timur yang notabene-nya agak ngeri. complicated. Dulu ya, kalau sekarang kan lumayan udah kebuka, sudah terbuka. Nah itu membaca bagaimana ketika Mbak Nuni mensikapi situasi-situasi dari mulai A sampai B, C, D, menurutku karena terus menerus ya, akhirnya secara tidak langsung itu kita menjiwai gitu loh. Jadi ketika kita menghadapi situasi ini, saya selalu memposisikan diri saya ini sebagai Mbak Nuni. Maksudnya cara berpikirnya, oh kalau Mbak Nuni dihadapkan situasi begini nih, apa nih yang dia lakukan gitu. Cuman kadang-kadang ya jenenge guru karo murid agak beda-beda titik lah. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah menurut saya memang begitu proses di Lampung Timur itu luar biasa imbasnya. Ketika itu saya langsung setelah selesai Lampung Timur, saya ditugaskan untuk mendampingi PKB di Mesuji. Jadi lumayan kemudian berproses. Di Mesujinya juga mulai namanya silaturahim, bagaimana menghadapi lika-liku masyarakat seperti itu. Nah begitu lumayan berpengaruh banget di pikiran kita. Mbak Maulida ini kan perempuan ya. Kadang-kadang ini mohon maaf nih ya, kaum perempuan itu sebagian itu ada yang merasa fobi dengan istilah politik. Bahkan salah satu sahabat saya di Semarang itu dulu pernah berujar begini, Mbak, saya tidak akan mau menjadi istrinya seorang politisi. Jangankan menjadi politisi, istrinya politisi saja dia tidak mau. Nah, kira-kira bagaimana nih Mbak Maulida menyikapi hari ini banyak sekali mindset khususnya kaum perempuan yang demikian itu, Mbak? Iya, memang tidak hampir di semua tempat itu seperti itu. Tidak hanya orang-orang, kalau misalnya dia bilang hanya istrinya saja nggak mau. Dulu saya termasuk orang yang seperti itu. Dulu saya antipati dengan politik, bahkan saya cenderung tidak mau bergaul dengan orang-orang di politik. Tetapi lambat laun akhirnya kemudian saya berpikir bagaimanapun kita hidup dimanapun dan dalam situasi apapun kita harus berpolitik. Ini yang selalu saya sampaikan kalau sedang ke konstituen dan sedang menghadapi konstituen perempuan. Saya selalu pahamkan sama masyarakat, terutama masyarakat. Memang banyak yang nggak mau berpolitik, politik itu jahat, politik ini bla bla bla. Selalu ada konotasi negatif tentang politik. Tapi saya selalu sampaikan, ibu-ibu, politik tidak harus jenengan menjadi anggota legislatif atau menjadi kepala daerah, itu tidak harus seperti itu. Tetapi minimal perempuan harus paham dan sadar politik. Setidaknya tidak dipolitisi. Tidak dipolitiki kalau saya, karena kan masyarakat di dapil saya itu kebanyakan Jawa. Jadi saya selalu ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Saya selalu sampaikan, jenengan perempuan dengan suami saja ketika pingin beli baju, gimana caranya biar bisa dibeliin atau suaminya bisa ACC mengeluarkan dana untuk beli baju itu, jadi kan gimana caranya? Apakah merayu suaminya atau senyum yang manis atau bagaimana? Itu kan jenengan seperti itu nggak? Aku selalu sampaikan. Terus ibu-ibu pasti selalu bilang, oh iya, belajar dengan banyak caranya mereka selama ini merespon pertanyaan saya. Akhirnya dari situ saya bilang, ya itu termasuk politik. Bagian dari politik. Termasuk itu dari politik. Politik untuk mendapatkan sesuatu. Yaitu jenis strategi itu loh, Bu. Nah itu namanya politik, kamu. Terus akhirnya dari situ saya sampaikan lagi bahwasanya sudahlah, perempuan bagaimanapun harus paham dengan politik. Biar kita tidak tertinggal dan kita menjadi bagian yang membangun perubahan dan peradaban. Saya sampaikan juga
Bu, jenengan kalau misalnya ada sesuatu karena kita perempuan, coba kita bisa mewakili apa yang menjadi keinginan dan suara perempuan. Kalau jenengan tidak di bagian politik, misal yang di politik itu adalah laki-laki semua, kira-kira laki-laki itu paham kan dengan keinginan perempuan? Kan enggak, saya sampaikan itu. Jadi akhirnya mereka lambat laun. Dan saya selalu bilang, setiap dimanapun saya selalu sampaikan, politik itu ibarat senjata tajam. Senjata tajam itu tergantung siapa yang pegang untuk bisa dapat manfaatnya. Kalau yang pegang itu orang yang kemudian orangnya pinter, bisa masak, itu senjata tajam bisa bermanfaat. Tapi kalau yang pegang kebetulan orang mabuk, orang yang ternyata dia tukang membunuh, itu malah bisa jadi madorot, bisa berbahaya. Akhirnya saya sampaikan ke mereka, dimanapun politik harus dipegang oleh orang yang tepat. Kalau jenengan merasa bahwa orang yang hari ini berkiprah di politik itu bukan orang yang tepat, ambil bagian. Saya sampaikan itu. Kalau ternyata laki-laki yang jenengan anggap sudah mewakili jenengan, ya sudah. Tetapi ketika orang-orang itu kok tidak bisa mewakili suaranya jenengan, harus ambil bagian. Ada nggak nih Mbak tantangan tersendiri ya menjadi seorang perempuan, menjadi seorang politisi perempuan? Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang ya terpatri dalam kalau bahasa Jawa itu peribahasanya begini, kadang-kadang ya perempuan itu ya tetap ngurusin dapur, ya kerjaannya ya cuman sumur, kasur, dapur, kan begitu. Asa-asa, umbah-umbah, melumah-melumah, kan begitu. Nah, kemudian juga kadang-kadang juga ada begini, ada yang kemudian memelintir bahwa ya yang namanya pemimpin itu adalah laki-laki, perempuan itu seolah-olah nomor sekian untuk menjadi pemimpin. Nah, ada nggak nih tantangan jenengan ketika pingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan dengan status jenengan sebagai anak muda perempuan pula? Kira-kira ada nggak? Nggak pernah ada pikiran minder. Nggak pernah punya pikiran bahwa saya tidak bisa. Tidak pernah punya pikiran bahwa saya faktor perempuan, gender, kemudian akan menyulitkan saya. Tidak pernah ada pikiran seperti itu. Yang pasti, yang pertama-tama kita lakukan, ya karena kebetulan mentor kita adalah perempuan. Iya, pas sekali ya, matching sekali. Jadi secara energi semuanya itu sudah tinggal copy paste lah ya. Nah, jadi saya selalu berpikir, ya tadi yang saya sampaikan, saya mulai dari kecil itu terbiasa mengelola pikiran. Alam bawah sadar saya bahwa saya selalu harus positif. Saya selalu harus berpikir saya bisa. Yang saya harus lakukan adalah bagaimana ini bisa berjalan dan saya harus bekerja keras. Tidak pernah berpikir, ini gimana ya nanti. Yang namanya politik harus ada pembiayaan, harus faktor jaringan, faktor ABCD, apalagi saya perempuan. Dan kalau posisi perempuan, yang pasti apalagi perempuan yang berkeluarga, pasti ada sangkut pautnya dengan suami atau keluarga yang ditinggalkan. Alhamdulillahnya saya memiliki yang tadi saya sampaikan, suami saya insya Allah ridho dan mendukung, mensupport. Ya, yang pasti itu sih. Tipe suami yang bisa mengerti istri ya. Yang pasti kalau saya sih berpikir perempuan dimanapun ya pasti tetap harus atas seizin suami. Kalau sesukses apapun ketika suaminya tidak ridho, tidak izin, ya saya pikir itu tidak berat. Saya masih menganut hal-hal yang seperti itu. Tuh pesan nih bagi kaum istri dimanapun berada, jangan pernah membantah sama suami. Kayaknya buat yang di rumah itu. Yang di rumah aman lah. Jadi untuk sukses itu memang ridho seorang suami itu sangat penting. Karena kan sekali. kalau di agama kita dan di agama Islam kan memang ketika perempuan menikah, maka dia tanggung jawabnya adalah laki-laki, suaminya. Tetapi beda dengan laki-laki ketika dia sudah meskipun dia sudah menikah, dia masih punya tanggung jawab pada keluarganya, pada orang tuanya. Tapi kalau perempuan itu sudah tidak. Tetapi intinya fokusnya pada suami. Nah,
banyak sih, tidak hanya saya, banyak juga politisi-politisi perempuan yang kemudian jangan berpikir, mentang-mentang dia sudah sukses, kemudian dia mentang-mentang sama suaminya, itu saya termasuk orang yang tidak sepakat, karena menurut saya siapapun kita di luar, bagaimanapun kita apapun yang kita peroleh di luar, apapun yang kita dapatkan di luar, ketika di rumah tetap ya saya istri soleha. Ya. Iya, istri soleha, perhiasan dunia kata Roma. Iya. Terus Mbak Maulidah ini kan bagi saya capaiannya sangat luar biasa sekali. Udah masih muda, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi dan jadi. Ada nggak nih kiat khusus atau tip khusus agar mudah memenangkan menjadi anggota DPRD? Silaturahim, kerja keras. Yang pasti itu sih ya dasarnya. Kadang-kadang kelemahan kita ini orang malas silaturahim. Oke. Sudah nggak punya apa-apa. Sudah nggak punya uang. Nggak mau silaturahim. Oh, itu alamat nggak bakal jadi. Dan yang pasti kerja keras. Saya melihat sekali lagi saya berkaca sama Mbak Nuni. Mbak Nuni itu orang yang sangat pekerja keras. Beliau bahkan tidak pernah berpikir bahwasanya saya ingat betul waktu Pilkada Lampung Timur, secara pembiayaan terbatas, tetapi beliau masih tetap dari mulai pagi jam 8 pagi sampai pulang jam 4 pagi, ya kan? Iya. Pulang pagi. Kayaknya begitu. Pulang pagi. Tetapi memang satu itu yang membuat kita kuat adalah kita niatkan itu berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung energinya itu positif dan apapun yang hambatan-hambatan akhirnya saya pernah di titik yang agak mentok gitu loh. God gitu loh. Cuman akhirnya saya berpikir lagi, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang maha segalanya. Allah bisa memberikan apapun yang saya mau ketika memang sudah waktunya. Wah, luar biasa sekali. Dialog ini sangat memberikan inspirasi sekali bagi sahabat-sahabat muda. Oke Mbak, mohon nanti untuk memberikan closing statement ya, kata-kata terakhir untuk bisa khususnya memberikan motivasi bagi generasi muda yang hari ini bisa menyaksikan video ini. Sebentar, saya ingin bercerita dikit. Oke. Cerita dikit tentang bagaimana kita menjalani masa-masa ketika kita sedang masa-masa berkembang. Maksudnya dari mulai SMP, SMA. Ini kan kita generasi milenial hari ini kan memang agak berbeda dengan zaman-zaman kita ya. Saya dulu mungkin masih ada tetapi tidak semua. Saya dulu waktu masih di aliyah, masuk di madrasah di Jawa itu, saya hampir tidak pernah minta kiriman sama orang tua. Bahkan saya selalu memposisikan bahwa saya orang yang memiliki keterbatasan secara materi. Padahal ibu saya itu selalu bilang kalau kamu butuh apa-apa, bahkan kiriman nggak pernah telat, tetapi selalu utuh selalu utuh di rekening dan saya nggak pernah minta. Sampai pernah ibu itu bilang, kamu tuh makan nggak sih di pondok? Terus saya makan kok. Bahkan ini saya ingat betul. Setiap pagi di tempat saya itu kan sudah kita makan catering dari pondok itu 2 kali sehari, siang sama malam. Nah kalau pagi kita pergi makan di tempat lain. Nah, tapi beli ya. Nah, biasanya teman-teman itu makannya nasi sepiring, harganya dulu 1.300 itu makan sama ayam. Saya lebih memilih beli kolak yang harganya 300 perak. Oh gitu. Saya berpikir begini, hari ini saya sedang di pesantren,
hari ini saya sedang menuntut ilmu. Kalau saya mau enak-enakan, saya di rumah, Oke. bukan di sini. Oke. Jadi saya selalu berpikir masa-masa ketika kita sedang menuntut ilmu itu kita tidak perlu ya masing-masing orang itu beda-beda ya cara untuk ini kan saya sedang menguji diri saya untuk gimana tirakap. caranya tirakap, karena saya itu termasuk orang yang memiliki apa ya caranya yaitu tahu cara berpikirnya itu agak ini kayak gitu loh. Tak omongin dalam pikiran saya itu saya cuma bisa berpikir saya bukan orang yang pintar-pintar banget. Iya, saya tahu itu. Tapi bukan berarti saya nggak rajin belajar. Saya rajin banget belajar. Bahkan saya rajin banget beli buku. Yang ada di pikiran saya itu waktu itu ketika saya beli buku, minimal kalaupun saya nggak baca, saya dapat barokahnya dari buku itu. Nah, akhirnya ya ditambah, ya jangan kemudian cuman itu aja, harus ada kesulitan-kesulitan lain yang harus saya hadapi. Nah, kalau secara kiriman itu nggak kesulitan, tetapi saya yang membatasi diri saya dengan situasi-situasi yang seperti itu. Itu berlanjut sampai saya kuliah pesantren di Lirboyo juga sama. Saya melakukan hal yang sama. Kemudian waktu kuliah S1 pulang dari Lirboyo, saya kuliah S1. Saya bilang sama abah saya bilang begini, "Bah, saya pingin bayar sendiri." Nah, sedangkan waktu itu hanya honor di sekolahan di rumah, di yayasan di rumah. Abah saya sempat tanya, "Lah kamu mau bayar sama apa?" Saya cuma bilang sama abah, "Saya pingin pinjam uang 10 juta yang nanti itu saya kelola sendiri." Alhamdulillah sampai selesai semester kuliah S1 selesai, saya nggak pernah minta uang semester sama bapak. Uang 10 juta semester saya bayar sendiri. Terakhir mau wisuda selesai saya wisuda. Uang 10 juta itu masih utuh di rekening. Terus buat apa itu, Mbak? Jadi 10 juta saya itu? memang puter. Jadi gitu. memang 10 juta saya taruh di rekening, saya ambil 2 juta, kemudian nanti ada untungnya saya tabung lagi. Saya tabung itu. Jadi 10 juta itu terakhir selesai 10 juta itu masih utuh. Masih utuh. Dan selalu saya pikir begini di dalam pikiran saya selama S1 itu yang ada di pikiran saya harus sekolah S2. S2 tanpa pernah berpikir S2 itu buat apa? Kemudian biayanya dari mana? Nah, ini juga kendala anak pemuda perempuan-perempuan di daerah ketika kita mau berpamitan ke keluarganya, tidak semua keluarganya bisa mendukung. Alhamdulillah sempat abah saya itu menolak karena kamu perempuan kan udah selesai S1 ngapain sih jauh-jauh gitu loh. Cuman waktu itu abah juga bilang biayanya kan pasti nggak sedikit loh gitu. Terus saya cuman bilang sama abah gini, saya cukup didoakan, insya Allah pasti ada jalannya. Oke, luar biasa, sangat-sangat inspiratif. Jadi memang begitu ya. Jadi kadang-kadang orang yang bukan hanya kadang-kadang, hampir rata-rata orang yang kemudian hari ini karirnya luar biasa itu memang semuanya harus dimulai dari nol, dimulai harus susah, payah dan lain sebagainya. Meskipun tapi sebetulnya nggak susah ya, tapi memang kita dibuat susah. Itu bagian dari strategi. Katanya juga imam-imam besar kita juga ketika belajar dan lain sebagainya memang meskipun mereka sebetulnya menyusahkan diri sendiri. Raja, keturunan siapa, tapi memang dia sengaja untuk tirakat itu tadi. Iya, sama Mbak Maulida ini sebenarnya keturunan raja. Ya. Ning ya, beliau itu Ning ya. Karena memang putranya Romo Yai ya. Jadi beliau itu Ning, tapi lah itu strateginya Ning ya. Kadang-kadang memang Gus Ning kadang-kadang sebandel-bandelnya beliau waktu masih kecil, tapi biasanya di ujungnya akan manis.
Ya walaupun itu saya tidak tahu apakah itu karena barokah abahnya atau karena memang proses yang dia lakukan sendiri masing-masing. Barokah ya. Barokah. Barokah karena banyak yang mendoakan kali ya Mbak ya. Kayak wong akeh. Oke Mbak, untuk closing statement, mungkin sebenarnya banyak sih pesannya, cuman ya beberapa kata untuk closing statement, khususnya untuk membangkitkan lagi motivasi sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini. Sederhana sih kalau saya, yang penting tidak pernah patah semangat, Oke. selalu punya pikiran positif, Oke. dan selalu mau menerima dan mau berproses, belajar sama orang lain, dan yang pasti rendah hati. Kenapa kok rendah hati? Rendah hati itu membuat kita tidak mudah tersinggung. Oke. Nah, ketika berproses dan adik-adik mudah tersinggung, proses itu tidak akan berlangsung. Oke. Karena belum apa-apa sudah mutung. Udah mutung. Nah, itu. Kader mutungan ini. Ya, intinya rendah hati. Oke, terima kasih sekali Mbak Maulida. Jadi dialog ini sangat luar biasa sekali. Oke, sahabat muda sekalian, sudah banyak sekali cerita, banyak sekali kisah yang kita dengarkan dari Mbak Maulida ini, ya. Banyak sekali hikmahnya yang bisa kita serap. Salah satunya adalah tetap kita dalam berproses itu jangan pernah takut. Tetap kita harus tetap semangat. Apapun risiko, apapun tantangan, apapun hambatan, itu bagian dari dinamika yang kalau kita yakin serius menghadapinya, serius menikmatinya, insya Allah pasti akan manis pada akhirnya. Terima kasih sahabat sekalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.